Kalau ketika pelayanan itu jatuh kepada ketidaksukaan atau istilahnya baper atau duka cita, saya anggap itu sebuah evaluasi buat saya. Itu buat refleksi buat saya. Berarti saya belum bisa berbuat yang baik. Oh, saya akan berbuat yang lebih baik lagi. Gitu. Kita harus menyadari bahwa hidup kita itu yang pegang itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi ketika kita menyadari bahwa hidup kita dipegang oleh Tuhan, kita udah gak akan pernah punya kata sia-sia untuk melayani. Jangan mengedepankan perasaan dalam pelayanan, itu aja ya. Halo Sobat BMV, kita kembali lagi di Joki Bicara. Joki tempat bertanya. Look, iya. ngomongin pelayanan nih gak ada habisnya nih. Bener banget. Selain sukacitanya juga banyak gosip-gosipnya, banyak sakit hati pundung-pundungnya dan dinamika yang mewarnainya loh. Iya betul. Iya kalau gosip-gosip pundung-pundungan gitu ngapain ya pelayanan gitu? Apa sih yang didaftar dari dapat pelayanan? apa pelayanan itu? ya? Iya. Kalau dapat gaji kan pekerjaan. Iya betul. Iya. Kan maunya sukacita gitu ya pelayanannya. Nah jadi kalau ditanya dapat apanya nih, kita langsung aja tanya dari perspektif teman-teman yang aktivis ya. Ya, betul. Yang melayani di paroki katedral nih, yang sudah cukup lama di gereja kita. Jadi kita langsung saja sambut, telah hadir bersama kita Tante Teti. Apa kabar Tante? Puji Tuhan, baik. Iya, mungkin boleh perkenalan juga Sobat BMV ya. Mungkin banyak yang belum tahu kesibukan, mungkin aktif pelayanan di mana aja nih Tante mungkin. Mungkin dari muda boleh dijelasin aktif di mana, mungkin sekarang juga boleh dijelasin aktif di mana gitu. Oke, makasih Lucky. Iya. Nama panjangnya Lucia Teti, tapi pada panggilnya Tante Teti bilangnya. Kalau dari muda, jujur saya dari tahun 88 sebenarnya. Iya, betul. Jadi dari muda dulu pertama kali masuk Legio Maria, lalu merambat ke Miss Dinar, terus ke lektor, dan kebetulan yang betah sampai sekarang ya di lektor. Itu. Jadi mungkin itu aja. Kalau di rumah ya ibu rumah tangga biasa. Mungkin kalau di lingkungan sudah beberapa kali ini ya kalau ada yang meninggal suka bantu untuk mandiin jenazah gitu. Tapi kalau di wilayah ya Tante hanya mendampingi suami aja kebetulan, jadi gitu. Itu aja mungkin aktivitasnya. Selebihnya ya memang fokus di lektor sih. Iya, sesepuh lektor ya, sesepuh lektor. Iya. betul. Sesepuh lektor. Nah, udah melayani dari kapan? Dari 88 itu ya kalau pas muda ya? Iya, kalau sebagai ya lektor itu sendiri dari tahun 88 tentunya karena dari SMP ya. Tapi kalau untuk kebetulan dipercaya untuk mendampingi anak-anak ya dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi mendamping lektor itu dari 2013 sampai sekarang. Betul, seperti itu. Mau sampai kapan nanti kira-kira? Nggak tahu ya. Jangan disuruh cepet-cepet dong. Nggak tahu ya. Mungkin sampai di saat Tuhan memanggil nggak tahu ya. Iya, bagus ya. Selama masih mampu gitu ya. Iya, bener, selama masih mampu ya. Nah, kira-kira apa yang menggerakkan hati Tante nih untuk turun berpelayanan langsung? Kalau ditanya, banyak orang yang mengatakan apa yang membuat kita bertahan dalam pelayanan. Saya nggak ngerti gitu. Karena saya pikir gini, saya melayani saat itu karena memang saya ingin aja gitu. Ingin aja dan rasanya beda ya. Rasanya tuh kayaknya hati gimana gitu kalau melayani itu kayaknya ada sukacita tersendiri ketika kita bisa memberikan sesuatu buat orang lain gitu ya. Mungkin kalau di saat memberikan yang mohon maaf yang sukacita banyak, tapi kalau mendampingi atau memberikan sesuatu kepada orang yang sedang berduka atau terlebih sekarang dalam pelayanan mendampingi anak-anak, rasanya beda aja gitu saya. Apalagi ketika saya bersama mereka, terus mereka tidak hanya latihan tapi suka bercerita, berkeluh kesah, rasanya kebahagiaan tersendiri di sini gitu dan nggak terasa waktu tuh jadi nggak terasa. Oh ternyata sudah tahun sekian, oh ternyata sudah berjalan sekian, gak terasa aja. Mungkin itu, jadi kalau ditanya, apa yang membuat Tante bertahan sampai saat ini? Ya mungkin karena Tuhan masih mempercayai saya. Iya, itu aja kali. Gitu. Kalau saya sendiri, saya pikir gak ada apa-apanya. Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya
untuk supaya saya bisa berbuat baik sebelum saya pergi. Itu aja mungkin kalau pikiran saya itu. Kalau dari diri sayanya tidak ada apa-apa, kalau saya pikir seperti itu mungkin. Ya, jadi Ya. campur tangan Tuhan juga. Iya, campur tangan Tuhan yang terpenting itu aja Iya, sih. benar. Kesempatan. Jadi kayak ngurusin anak sendiri kan, lektor kan kebanyakan gitu ya. Betul, Anak-anak betul. ya, Iya, anak-anak. Makanya seperti mereka juga ada yang bilang tante, ada yang bilang mamski, ada yang Oh, bilang Mams. apa gitu. Ada yang bilang bunda, terserah lah gitu. Karena memang hati saya, rumah kedua saya ya lektor itu. Iya. Gitu. Menarik sih. 35 tahun kurang lebih ya Tante, dari tahun 88 Mungkin. berdinamika melayani di paroki katedral. Mungkin. Karena hari ini kita mau memaknai itu terkait dengan pelayanan, kita mulai dari sukacitanya dulu nih. Jadi teman-teman di rumah nanti tahu, oh ternyata pelayanan tuh bukan hanya sekedar aja, tapi ada poin-poin sukacita yang mewarnainya. Kalau dari sisi Tante pribadi nih, selain yang tadi sudah disebutkan ya, apalagi sih hal-hal sukacita yang Tante alami selama berpelayanan entah dimanapun itu ya, di berbagai komunitas yang pernah Tante ikuti. Loh, kemana narasumbernya? Iya, kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan Katedral Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Iya betul banget, karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari Sobat BMV semuanya. Yuk langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Sarang heo. Nggak bohong, sukacita itu selain memang seperti yang tadi saya jelaskan, memang ada berkat mungkin ya. Ada berkat yang nggak bisa kita perhitungkan kadang. Kadang kita tidak bisa perhitungkan dengan logika gitu ya. Ada berkat tersendiri. Ya berkat itu tidak harus, mohon maaf, tidak harus secara materi gitu. Tentang kita sehat gitu ya. Lalu kita juga bisa menerima semuanya dengan lebih baik, lebih bijaksana gitu ya. Ya itu semua mengalir begitu aja. Ya hidup itu harus dibawa dengan sukacita. Ya ketika itu kita bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Dengan yang kita punya apa sih nggak seberapa gitu. Tapi ketika orang lain bilang terima kasih ya, itu buat saya, wah terima kasih, saya sudah berbuat apa. Nah itu dia sukacita yang tersendiri bagi saya mungkin ya. Bisa berarti buat orang lain, mungkin itu kali. Sederhana ya. Sederhana aja gitu, seperti itu. Oke Tante, kalau misalnya dukanya tadi kan sukanya udah dijabarin ya. Kalau dukanya mungkin lebih banyak nggak? Apa? Ini dia nih duka nih. Baper nih. Wah, ini nih, bagus Baper nih. Ya manusiawi ya. Kalau kita baper itu Hmm. pasti lah ya. Oke. Terutama mohon maaf ketika kita sudah berbuat dengan sepenuh hati gitu ya. Tapi hasilnya tidak seperti yang Sesuai, kita iya. bayangkan. Atau ketika pelayanan kita itu ya mohon maaf ada yang tidak suka gitu ya. Ada yang mengoreksi. Tapi buat Tante itu wajar-wajar aja. Kenapa? Karena itu bisa buat evaluasi kita sendiri. Karena kan kita seperti ini. Kita tidak bisa memposisikan orang itu untuk suka dengan apa yang kita lakukan. Iya betul. Ya, dan kita juga tidak tahu orang apakah berpikir yang sama dengan kita. Tidak tahu kan? Gitu. Jadi ya kalau ketika pelayanan itu jatuh kepada ketidaksukaan atau istilahnya baper atau duka cita, saya anggap itu sebuah evaluasi buat saya. Itu buat refleksi buat saya. Berarti saya belum bisa berbuat yang baik. Oh, saya akan berbuat yang lebih baik lagi gitu. Karena jujur pelayanan itu tidak bisa baper itu nggak bisa gitu. Iya, Karena betul. memang bisa manusiawi. Tapi kan kalau kita baper terus gimana mau berjalan pelayanan ini gitu. Ya kita harus lebih rendah hati lah menerimanya. Lebih legowo kalau kata orang Jawa, lebih legowo. Lebih menerima bahwa itu dia, bahwa kita tidak bisa membuat orang lain untuk suka sama kita gitu. Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa memahami orang lain, mengampuni orang lain, dan akhirnya bisa menjadi berkat buat orang lain. Mungkin itu kali. Iya. Jadi pelayanan sendiri juga mengajarkan kita banyak hal ya Tante. Betul, Mengubah diri betul kita sekali. juga. Betul, gitu. betul, iya. Betul sekali Luki. Menarik tadi ketika Tante bilang ya kita nggak bisa nyenengin semua orang ya. Betul. Artinya ya, dan nggak semua orang suka dengan pelayanan kita. Mungkin ada kurang sana sini, Iya. mungkin ada omongan sana sini gitu ya. Betul.
Itu gimana Tante menyikapinya? Karena kan balik lagi kita kan nggak bisa ngatur orang ya. Betul. Mereka berhak ngomong apapun gitu loh. Tapi kan kita juga yang nggak denger atau yang mungkin ngelakuin ya. Namanya udah usaha sekuat tenaga, ngejalanin. Menurut saya sih ketika ada orang sakit hati dengan omongan orang ya, sebenarnya di sisi lain dia berarti jalanin pelayanan dia tuh pakai perasaan, sepenuh hati gitu loh. Makanya dia Bener-bener. kadang kok ngomong gitu sih, gue udah kasih yang terbaik kok. Iya. Nah, gimana Tante menyikapi yang kayak begitu-gitu tuh? Karena itu kan pasti kejadian ya. Mungkin apalagi teman-teman muda ya yang masih berapi-api kan, Iya. ya kan, yang masih berkobar-kobar. Iya. Ketika betul. ada mungkin teman-teman yang lebih senior, nggak begini atau begini-gini, padahal dia sudah mengeluarkan segalanya gitu ya. Itu kan jadi apa ya, jadi poin penting juga sebenarnya buat karir Betul. kita ke depan. Betul, iya. Iya, Josis, kalau memang pernah ada di posisi itu, Tante. Yang pertama mungkin yang dilakukan adalah diam dulu kali ya. Diam dulu, ya dia memberi masukan apa, ya saya terima dulu gitu. Karena saya menganggap ini, saya selalu bilang sama anak-anak saya. Di sini tentunya di ranah lektor ya, saya bilang saya tidak merasa untuk lebih dari kalian. Saya selalu mengajar kayak gitu. Kalaupun saya ada, itu karena saya lebih dulu. Karena kita semua di sini belajar gitu. Kenapa? Saya ingin menanamkan kepada mereka bahwa satu sama lain kita tidak ada yang lebih hebat di sini. Pelayanan tuh jangan berpikir bahwa kita lebih hebat, lebih wah. Nggak ada. Cari apa pelayanan itu? Kita sama-sama, kalaupun cari surga kali ya. Iya. Itu kan. Nggak ada gitu loh. Jadi janganlah seperti itu gitu. Jadi kalau Tante paling kalau di posisi itu, ya saya lebih baik diam. Ya saya menerima masukan dari mereka, ya itu tadi saya mencoba untuk evaluasi gitu. Saya tidak mau yang seperti ayo kita ketemu selesaikan, jangan seperti itu. Nanti akhirnya malah jadi terpecah belah atau gitu. renggang Karena karena sekarang nggak tahu ya, semua ingin punya kepala yang paling benar. Nah kalau udah ada di posisi semua ingin paling benar, susah. Jadi ya lebih baik dari kitanya untuk belajar menerima, untuk belajar ya kalaupun ada yang salah sama kita ya mengampuni gitu. Itu aja sih, lebih legowo aja. Saya bilang kembali lagi lebih rendah hati aja gitu. Mungkin lebih baik kalau ada masalah besar dikecilkan, kalau masalah kecil ya ditiadakan. Itu mungkin lebih baik kalau saya Iya. Menarik. seperti itu gitu. Iya. Tante kalau kita misalnya melihat ya kan Tante tadi sudah 35 tahun. Kemudian ya sementara ini ya beberapa tahun terakhir aktif di lektor ya. Tante gimana sih melihat ekosistem pelayanan di paroki katedral ini spesifik? Tante melihatnya seperti apa sih? Karya-karya pelayanan di paroki katedral, para aktivisnya, mentalitasnya. Secara umum aja, kita kan nggak ngomong nama per nama ya. Iya. Gitu. Menurut saya sih melihat berbagi perspektif saja. Nanti mungkin Lucky juga bisa berbagi perspektif gitu. Ya kalau yang saya lihat kacamata saya sih ya, saya lihat ya cukup baik ya. Karena ya yang tahu hati mereka itu kan hanya mereka sendiri. Apakah pelayanan itu benar-benar emang melayani atau pelayanan itu dalam tanda kutip, itu hanya mereka yang tahu. Tapi kalau Tante melihat semuanya baik. Jadi apapun misalnya terjadi kelebihan atau itu wajar ya, manusiawi gitu. Karena kita kan sama-sama untuk belajar, untuk melayani gitu. Kalau masalah pelayanan dia baik atau enggak, kayaknya cuma dia yang menilai bukan saya. Itu kalau saya baik aja sih, saya semuanya baik. So far so good lah ya. Iya, gitu. Aman. So far so good. Mungkin Lucky bisa menggali lagi nih. Ada catatan di kuskupan lain mungkin. Iya, kesukupan lain mungkin banyak ya nanti. Mungkin kali nggak tahu ya. Nah, di sini nggak ada. Ya di sini orangnya baik sih. Baik semua. Pelayanan yang berbau domba lah. Ya. Rendah hati semua. Nggak ada yang sombong-sombong Betul, gitu. iya. Nggak ada lah di sini. Iya. Iya betul. Balik lagi Tante, kan orang banyak di sini banyak sifat beda-beda gitu ya tentang pelayanan gitu ya. Nah tingginya juga beda-beda mungkin Tante. Nah mungkin Tante gimana ngelihat kalau orang yang dalam tanda kutip toksik gitu ya. Jadi tujuannya mungkin punya tujuan lain nih untuk berpelayanan sendiri. Ada yang mungkin cari panggung atau nyari muka gitu ya. Pengen dilihat spotlight gitu ya. Mungkin Tante lihatnya gimana? Di sini mah nggak ada loh. Tapi kan mungkin teman-teman betul. menghadapi di paroki lain, Iya, kuskupan mungkin lain. di sini mah baik semua gitu ya. Mungkin Tante lihat Kalaupun gimana? ya, terima kasih Lucky. Kalaupun ada orang yang seperti itu,
mungkin dia harus kembali lagi mengkaji motivasi awalnya apa ya. Iya, Karena betul. biasanya mungkin ya saya so tahu juga biasanya seleksi alam sih ya. Orang-orang yang seperti itu tidak akan bertahan lama biasanya. Karena kembali lagi motivasinya kan tidak seperti pelayanan Iya, yang sesungguhnya. Karena di mana-mana namanya pelayan ya, hamba. Dan kalau hamba itu ya kalau lihat Harus ya, rendah harus hati, rendah hati gitu, hamba dari segala hamba. Jadi harus rendah hati, mau dijek gimana? Ya iya. Karena kembali lagi kita melayani Tuhan, kita bukan melayani manusia gitu. Kita melayani Tuhan demi kemuliaan Tuhan gitu. Jadi harus benar-benar rendah hati, memaafkan, memaklumi itu. Jadi kalaupun ada yang sifat-sifat seperti itu, ya silahkan renungkan kembali motivasi awalnya. Kalau kita ketemu Mungkin orang gitu yang waras itu. yang ngalah gitu ya. Iya, lebih baik mengalah, lebih baik oh iya aja ya. Lebih baik seperti itu kali. Oke. Tante. Ya. Nah, ini terkait dengan kaderisasi ya Tante ya. Tadi kan Tante sudah 35 tahun tuh melayani, walaupun beda-beda ya Tante ya. Iya, Disebut iya, terus iya. jadi ketahuan umurnya nih ya. Jadi tahu dah. Tante kalau di gereja tuh ada stigma ya, 7L ya. Lu lagi, lu. Nah, gitu kan. bukan pate lagi 7 ya. 7 Sekarang sekarang udah 7. nambah udah. 7. Lagi Lu lagi lu. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau Tante melihatnya seperti apa sih? Apakah memang gak ada orang yang mau atau memang kesempatannya nggak terbuka? Karena ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau nggak ada orang yang mau berarti kan umat yang perlu diedukasi. Betul. Tapi kalau kesempatannya nggak terbuka, artinya mungkin yang menjabat yang nggak mau gantian, yang nggak mau mempersiapkan. Tante melihat lebih condong yang mana? Nah, kalau saya lihat lebih condong yang saya tentu pengennya yang kedua ya, cari aman ya. Atau yang cari yang pertama itu. Yang pertama ya. Ya, Nggak ada yang mau gitu. tapi kalau saya berbicara berdasarkan pengalaman pribadi aja. Saya jujur aja di lektor ya saya ingin ada regenerasi saya gitu. Iya. Dan sudah beberapa banyak yang ditanyain, tolong gantiin gitu. Tapi mereka selalu bilang gak bisa. Saya bilang apa yang gak bisa? Ayo kita belajar bersama-sama gitu. Jadi kalau dari perspektif saya lihat bahwa ada dua sebenarnya. Satu, orang merasa kayaknya gimana gitu, merasa nggak mampu, ya merasa nggak mampu, atau ya itu dia belum terketuk kali hatinya untuk pelayanan lagi gitu. Dan untuk orang yang lu lagi ya tergantung kita ya memandangnya ya. Kalau orang memandang kacamatanya yang positif, ya pasti ya sudahlah, memang dia pelayan, memang dia. Tapi kalau orang memandangnya secara negatif, kok lu nggak mau lengser sih, apa nggak ada orang lagi? Ya, jadi memang tergantung yang mandangnya gimana gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya sudah berusaha gitu. Ya kebetulan saya lektor bersama rekan saya yang cukup lebih lama lagi untuk ada dalam pelayanan. Kita sama-sama ngomong, kok nggak ada ya gitu. Kok begini nih sampai kapan gitu. Karena setiap dicari selalu orang bilangnya, ya nggak bisa ya. Saya pikir belajar, iya belum siap gitu. Jadi ya mungkin seperti itu. Saya melihatnya khusus di lektor gitu. Tapi kalau untuk di yang lain, ya saya lihatnya umum mungkin belum terketuk aja kali hatinya Josis untuk pelayanan. Karena mungkin mereka melihat bahwa pelayanan itu hanya di gereja, berarti harus total meninggalkan keluarga. Misalnya ada yang berpikiran seperti itu, padahal kan nggak begitu gitu loh, nggak semuanya seperti itu gitu. Jadi mungkin ya dari kitanya atau dari kaum-kaum ya klerus atau yang lebih berini untuk memberikan pengertian pelayanan itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Karena orang takutnya berpikir bahwa pelayanan itu yang harus total di gereja dari pagi lu sampai malam di gereja gitu. Padahal kan nggak gitu juga. Tinggal gitu. di gereja aja. Iya gitu. Jadi mungkin ada pikiran seperti itu. Makanya orang yang siap seperti itu lu lagi gitu. Makin panjang tuh. Makin panjang tuh. Tante, menarik tadi soal ya balik lagi karena Tante mungkin 10 tahun ya kali, mungkin 10 tahun terakhir di lektor ya Tante. Boleh nggak? Apalagi kan sekarang kita lihat progres ya. Bagaimana teman-teman, walaupun mungkin secara pendampingan masih Tante nih gitu ya. Tapi kan kader mudanya ada terus ya di lektor. Kita bisa lihat bagaimana para pewarta-pewarta muda yang masih kecil-kecil. Karena anggota lektor cukup banyak ya Tante. Gimana tuh Tante tipsnya? Mungkin kan banyak seksi lain atau organisasi lain ingin juga mengembangkan kaderisasi dari orang-orangnya. Tipsnya apa sih kok lektor bisa terus ada kader-kadernya Tante? Iya, mungkin selain
Ya kuasa Roh Kudus kali ya. Duh tinggi banget kayaknya. Susah kalau Gitu sudah. ya. Karena saya juga bingung gitu, nggak tahu gitu. Karena kita juga pernah waktu habis COVID itu ada di masa-masa benar-benar down gitu ada. Sampai kita istilahnya jemput bola. Jemput bola artinya kalau dulu-dulu mungkin kan banyak ya. Nah waktu kemarin habis COVID itu kita betul-betul kekurangan. Kita itu hanya sekitar ada 15 gitu sampai ada yang tugas double-double gitu ya. Nah itu kita memang dibilang kenapa kuasa roh sama kita kan berdoa. Berdoa udah pasti. Terus yang kedua ya kita sabar aja mungkin menggali motivasi ya. Memang beda dengan anak dulu. Jadi anak sekarang itu harus lebih diemong. Ibarat kasar itu diemong gitu. Jadi Generasi jangan menekan. sekarang ya. Iya jadi kalau dulu itu kan kalau misalnya salah gitu. Kamu jangan gini-gini mungkin dengan nadain. Kalau sekarang nggak bisa anak-anak sekarang Langsung seperti kabur. itu. Iya jadi mesti harus benar-benar dipeluk gitu harusnya. Ya kamu harus pelan-pelan memberitahunya. Karena apa? Karena kita menjaga lebih susah. Iya, Menjaga itu lebih susah. Jadi kita harus menjaga motivasi pelayanan mereka terutama gitu kan. Karena kita kalau datang itu kamu di bawah siapa? Di bawah si ini ditanya apa motivasinya? Pengen melayani. Wah, kalau udah itu kita udah kuasa banget untuk menjaga. Gimana caranya supaya itu tetap ada kan? benar. Jadi memang harus pelan-pelan gitu. Kalau tante triknya seperti itu, menjadikan supaya mereka tuh di lektor menjadi rumah kedua, nyaman gitu. Jadi makanya saya selalu bilang kakak-kakak. Jadi selain saya kan ada kakak-kakak pengurus yang lebih senior. Saya selalu bilang bahwa mereka sayang sama kalian. Ketika kalian latihan, mereka hanya mengevaluasi gitu, memberikan masukan yang lebih baik. Saya cuma bilang begitu. Yuk kita belajar sama-sama. Kakak-kakak kalian sayang sama kalian gitu. Jadi kita ibarat kasarnya merayunya nih supaya mereka mencintai kitab suci itu harus membentuk hati mereka dulu aja. Untuk nyaman, untuk punya rasa kasih sayang gitu. Sehingga pelan-pelan mereka jadi terbentuk nih. Nah ya dari situ baru kita tekankan. Bahwa kamu mau mengenal Tuhan, mau tante, yuk kalau mau mengenal Tuhan kita harus mengenal kitab suci. Gitu. Karena kenapa tante? Karena di kitab suci di situ ada kasih, ada pengampunan, ada apa gitu. Makanya kita di lektor itu sebelum teknik kita ada sharing. Sharing, belajar mereka untuk sharing gitu. Dan kita selalu menekankan, ayo sharing, jangan pernah takut salah, yuk kita sharing sama-sama gitu. Mungkin nanti sharing itu akan dirangkum oleh saya atau oleh frater gitu, yang lebih ini gitu. Dari situ mereka bisa pelan-pelan untuk mencintai kitab suci. Itu aja dan akhirnya puji Tuhan sekarang bertambah terus gitu. Jadi sebenarnya sistem saya tuh bukan pewartaannya, tapi pemahaman kitab suci supaya hidup di dalam hati dia, sehingga ketika mereka melayani, ego mereka nggak tampil. Manusiawi mereka jangan tampil, tapi pelayanannya yang harus tampil. Sehingga itu nanti akan berbuah baik buat mereka. Ketika mereka udah nggak jadi lektor, mereka bisa jadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Itu sebenarnya motivasi saya. Gitu, sehingga kan gereja-gereja mudanya terbentuk. Gitu kan variasi kan di sana yang joget-joget ya kita lah di sini yang kitab suci pemahamannya mungkin itu kali Josis akhirnya ya puji Tuhan terus bertambah. Sekarang berarti ada berapa tante? Sekarang itu puji Tuhan 34 yang aktif tapi ya kalau total ya bisa sampai 40 cuma kan anak-anak begitu ya ada yang tapi yang aktif ya 34 dulu tuh cuma 15 atau 16. Puji Tuhan lah. Kalau sekarang kebetulan kebanyakan itu usia sekitar 14 tahun. 13-14 kalau sekarang. Bahkan ada yang kelas 4 SD satu orang. Baru komuni. Udah komuni belum tuh berarti? Udah. Udah ya? Udah. 9 tahun, 10 Jadi habis tahun. komuni langsung. Iya, memang itu katanya dari komuni harus cari. Itu. Sekarang kebanyakan yang kecil, yang dewasanya berkurang. Nah tante, ada keragaman tuh. Di lektor kan ada yang kecil banget gitu ya masih kelas 4 SD, ada yang SMP, ada yang SMA, mungkin ada yang udah kerja juga. Gimana tuh ngadepin karakter-karakter generasi-generasi yang beda-beda? Pasti kan juga ininya beda-beda. Gimana tante ngadepin deh? Ya, kalau ngadepin jujur, saya sendiri kadang nggak percaya siapa saya gitu. Kadang saya nggak percaya ya. Ya kembali lagi segala sesuatunya dengan doa emang luar biasa. Ya jadi kalau anak-anak yang SD ya itu yang saya bilang harus pelan-pelan begini. Kalau yang sudah dewasa ya mungkin ada anak ABG ya.
Ada yang latihan sambil cuci mata, Iya. ngeliat kan ada gitu. Karena ada rekan-rekan kita misinar, oh gimana caranya buat fokus gitu. Ya menegurnya mungkin ada tingkatan-tingkatannya ya. Nggak bisa intinya nggak bisa anak sekarang itu didekati dengan keras. Teguran keras nggak bisa. Harus pelan-pelan. Dan anak sekarang apa ya, kalau mungkin anak yang SD, SMP kita masih deket, nak begini, mungkin pakai kata nak. Ibunya jalan nih, gitu. Tapi kalau untuk yang sudah kuliah, sudah kerja, ya kita harus ya Lebih dengan tegas gaya lah ya. gitu ya misalnya. Gitu kita ya jadi seumuran aja. Gimana sih kamu harus kasih tahu. Tapi memang kebetulan di lektor nggak ada sih ya. Jadi kalau yang kuliah, yang kerja mereka udah paham. Karena kebetulan mereka sudah lama ya berkecimpung di lektor. Jadi yang ada mereka bantu saya untuk Oh, membimbing iya, adik-adiknya. Gitu. Jadi ya nyaman aja kayak keluarga aja gitu. Itu sih mungkin Josis ya. Betul. Tadi rumah kedua aja. itu ya. Iya, jadi rumah kedua lektornya. Tante dianggap mamanya mereka. Iya, banyak anak saya Iya, banyak tiga anak. empat. Iya. Iya. Asal jangan disuruh uang sekolah aja. Minta uang Pusing jajan. langsung. Minta uang jajan. Bener-bener Tante. Iya. Oke, kalau kita ngomongin dinamika pelayanan yang tadi ya Tante yang kita udah bahas kan ada suka dan dukanya nih Tante. Ada hal baik tapi nggak sedikit juga yang toksik ya Tante. Iya. Bener kan? Betul Nah, sekali. Terus kenapa nih kita harus tetap berpelayanan gitu? Seberapa penting sih berpelayanan di gereja gitu menurut Tante gitu? Berapa penting pelayanan di gereja? Kayaknya selama kita butuh Tuhan ya. Iya. Kita butuh pelayanan gitu. Gitu. Orang suka mengatakan bahwa kamu dipilih Tuhan, Tuhan butuh kamu. Enggak lah. Enggak begitu gitu. Karena kalau bilang Tuhan butuh kamu, kita jadi egois gitu. Kita yang butuh Tuhan sebenarnya. Kalau saya, kita yang butuh Tuhan. Karena apa? Ketika kita pergi nanti kan kita yang butuh penyelamatan itu. Walaupun kita udah tahu bahwa kita akan diselamatkan. Kita yang butuh itu. Jadi kita yang butuh Tuhan. Karena kita butuh Tuhan, kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Diri kita terutama. Ya, pelayanan kita. Makanya saya sangat suka dengan lagu yang hidup adalah kesempatan. Memang betul gitu. Kita yang butuh Tuhan. Supaya apa? Ketika kita pergi nanti, kita nggak dilupain sama Tuhan. Gitu. Kan kalau pergi, Lucky siapa ya? Lucky kan nggak begitu. Tapi karena kita pelayanan, mungkin Tuhan akan ingat. Mungkin Tuhan, itu kacamata saya. Jadi sampai seberapa jauh, saya selama saya butuh Tuhan, sampai saya tutup mata, saya akan melakukan pelayanan. Karena saya butuh Tuhan. Saya butuh Dia yang buat jadi patokan hidup saya, segalanya buat saya. Gitu, kalau saya itu aja. Gitu. Jadi sampai kapanpun pelayanan itu harus tetap ada buat saya. Itu kalau saya. Iya. Jadi selama butuh Tuhan harus tetap berpelayanan gitu ya sobat. Iya. Walaupun tadi ada hal yang toksiknya, Iya. ada hal itu Iya. jadi warna ya Tante ya. Iya Betul betul, sekali. dinamika lah ya. Iya. Dalam berpelayanan memang gitu dimanapun. ya. Ada. Betul. Ada Betul, pasti ada. Tapi tidak sudah dilupakan saja. Nggak dianggap. Ya jadi bagian dari yang mewarnai dinamika pelayanan kita Tante ya. Iya. Tadi saya cukup menarik soal ini sih Tante. Tadi kan lektor 15 ya, kurang dari itu ya, selama pandemi ya. Itu kan selama pandemi gak ada kegiatan Tante ya. Iya. Itu gimana ya ngejagain semangatnya teman-teman supaya tetap ketemu juga susah gitu ya. Betul. Boro-boro latihan kan tugas juga gak ada gitu. Gimana ngejagain semangat teman-teman ketika pandemi? Iya. Itulah yang luar biasa. Memang nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Tapi kita ternyata Zoom, Josis. Jadi kita tetap ada Zoom. Jadi kita seminggu sekali tetap kita gitu. Ada kumpul-kumpul walaupun cuma sekedar ngobrol-ngobrol gitu ya. Kalau kata anak-anak, Tante nggak apa-apa ya ngobrol-ngobrol nggak jelas, nggak apa-apa nak. Yang penting kita tetap ada gitu. Nah kalau untuk misalnya latihan tetap ada. Walaupun nggak tahu tugasnya kapan tuh. Iya, tetap aja latihan. Kita harus tetap lewat Zoom. Kita Zoom. Iya, seperti itu supaya ya tetap terjaga terus ya pelayanan mereka gitu. Makanya ketika pas dikeluarkan bahwa boleh yang tugas 1 orang, kita nggak kaget karena kita selama ini suka latihan di Zoom. Gitu. Latihan Tetap ada gitu. Cuma nggak kelihatan aja. Cuman nggak kelihatan aja. Iya, karena tantangan kemarin pandemi itu lumayan ya. Jadi beberapa komunitas yang nggak bertemu nggak apa-apa itu anggotanya pada kemana-mana. Iya. Akhirnya ya nggak balik lagi gitu. Iya. Ya karena itu nggak dijaga dan Betul. saya pikir tadi ya lumayan Bagus. berarti Di Zoom. mempertahankan
Apalagi ya lektor kan sangat berpengaruh pada perayaan ya. Iya, walaupun yang memang nge-Zoom itu hanya pengurus-pengurusnya gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting kan tetap terjalin, tetap ini kita seperti itu. Oke Tante. Nah, kalau harapan untuk generasi muda nih, mungkin terkait pelayanan nih, mungkin boleh kalau mau promosi lektor juga boleh Tante. Gimana sih? Gimana Gimana sih sih biar- caranya join lektor tante? Iya. Lucky abis ini mau daftar katanya. Iya dulu mah ada lektor laki-laki, Ada ada, loh, boleh ya? lektor Boleh, laki-laki. Tante. Itu laki-laki Emang sebenarnya boleh, kan lektor guys. itu laki-laki, lektor tuh Oh, laki-laki. gitu. Cuman nggak tahu kenapa jadi perempuan, lektor tuh laki-laki kan. Nggak tahu kenapa akhirnya kebelasan jadi perempuan. Di zaman saya dulu lektor laki kebanyakan. Kita justru perempuannya cuma 5 atau 4 orang gitu. Justru kenapa sekarang malah jadi perempuan? Nggak apa-apa lah ya. Iya. Mungkin didominasi oleh wanita. Boleh Luk jadi nanti langsung. Boleh. Selama iya, belum Tante. menikah boleh jadi lektor. Iya. Sampai 65 tahun enggak ya? Enggak ya, canda. Iya, boleh Ya. Tante. Oke. Untuk anak muda dalam pelayanan yang terutama ya satu memang pelayanan itu unik ya. Kita nggak tahu saatnya kita untuk disentuh itu, untuk terjun itu kita nggak tahu gitu ya. Tapi paling tidak yuk kita belajar untuk melayani, mengenal Tuhan untuk lebih dekat lagi. Gitu. Kita harus menyadari bahwa hidup kita itu yang pegang itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi ketika kita menyadari bahwa hidup kita dipegang oleh Tuhan, kita udah nggak akan pernah punya kata sia-sia untuk melayani. Gitu. Jangan pernah memperhitungkan pelayanan itu dengan hal materi. Contohnya, ya aku kan nggak dibayar gini. Enggak. Tuhan tidak pernah melihat itu. Gitu. Dan kita pun jangan melayani itu. Emang Tuhan memberi nafas kita dibayar? Kan tidak gitu. Jadi kalau kita ingin mempunyai rasa terima kasih, yuk kita bergabung dalam pelayanan untuk gereja kita. Supaya gereja kita semakin berkembang lagi dan berkembang lagi. Karena gereja masa depan ada di tangan kalian. Bukan di tangan tante. Bukan di tangan yang kaum-kaum berumur seperti saya, tapi di tangan kalian kaum muda. Jadi yuk melayani dengan penuh sukacita, jangan mengedepankan perasaan, tapi kedepankanlah bahwa kasih Tuhan itu selalu akan menggenapi apapun yang kalian butuhkan. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita tentunya. Gitu. Mantap sekali. Itu Kalau ya teman-teman ini, Tante, muda. Apa? Cara gabung ke lektor. Iya boleh. Oh, Gimana? cara gabung ke lektor. Ya, buat teman-teman muda yang ingin melayani, yang ingin mengenal Tuhan untuk lebih dekat lagi, yuk bergabung bersama kami di lektor supaya kita sama-sama mewartakan kasih Tuhan lewat pewartaan kita, sama-sama melayani dengan penuh sukacita. Jangan pernah berkata tidak bisa, karena Tuhan tidak akan membuat kita untuk mengatakan tidak bisa. Kita akan dimampukan Tuhan. Yang penting kita tetap setia dalam pelayanan. Anak-anak muda, ayo kita mengenal Tuhan lewat firman Tuhan di lektor. Iya. Terima kasih. Nanti bisa kepoin Instagramnya ya, Ya, di boleh. sini nih. Instagram. Nanti kepo Iya, Instagramnya lektor, betul. tanya DM. Saya mau gabung Kak, gimana caranya gitu. Di sini enggak di sini aja di sini. Ya, di sini juga boleh jadi ya, editor yang visi. Di sini. Biar kerjaan editor. Satu lagi Tante. Ya. Tadi Tante harapan untuk teman-teman muda, ya kan. Nah, sekarang kalau harapan untuk karya pelayanan di Paroki Katedral. Nih yang umum nih untuk orang-orang yang seniornya juga Aduh. gitu. Iya Mari dong. gimana Tante? Harus imbang. Aduh, saya kayaknya bukan orang. Saya aja masih banyak kurang. Gitu, saya aja masih merasa nggak mampu untuk melayani. Aduh, saya berkata-kata Tante rasakan seperti aja itu. ya, Nggak Tante apa-apa, rasakan. Apa ya? Punya harapan apa gitu supaya lebih maju lagi dong bareng-bareng. Ya, kalau harapan manusiawi ya. Harapan kita harapan saya adalah jangan mengedepankan perasaan dalam pelayanan, itu aja ya. Kita harus melayani dengan hati gitu. Jangan pelayanan itu dibuat sebagai sebuah saingan gitu. Kalau pelayanan dibuat saingan, nanti takutnya egonya malah jadi muncul gitu ya, malah jadi gitu. Jadi pelayanan itu harus dengan hati, dengan rendah hati, tentunya dengan sukacita. Bahwa jadikan satu tim, bahwa yuk sama-sama kita ingin membuat gereja ini menjadi berkembang lebih baik lagi sehingga akan menjadi buah
yang apa ya, buah yang dapat dinikmati buat banyak orang, bahkan bukan buat katedral sendiri, mungkin bisa buat orang di luar sana gitu ya. Jadi landasannya ya adalah kasih. Memang kita mengatakannya gampang ya, tapi menjalankannya nah sekarang kita belajar untuk memahami dan menjalankannya gitu. Ya pastinya harus ada dukungan satu sama lain ya. Jadi ya berjalan bersama seperti sinode kemarin ya. Bukan hanya kita para dombanya, tapi gembalanya juga berjalan bersama. Itu aja mungkin. Oke, mantap Tante Teti. Quotes of the day. Oke, jadi pertanyaan dari kita cukup nih Tante ya. Nah, tapi nggak lengkap kalau misalnya nggak ada, bukan pertanyaan sih, ini lebih ke cerita dari teman-teman Sobat BMV yang di rumah gitu ya. Kita udah buka question box gitu di Instagramnya. Ntar kita lihat cerita-cerita mereka ya Tante. Mungkin Tante Teti bisa tanggapi dari cerita-cerita komentar-komentar mereka gitu ya. aja. Nah, kita akan maksud di segmen Joki Nomor Bertanya. Boleh ditampilkan. Nah, boleh yang pertama nih, ada cerita nih Nana. Terkadang kita ngejalanin pelayanan sudah pakai hati dan tulus, tapi ada aja orang yang nggak suka tuh. Ampun, Iya, kasihan bener ya. Kasihan amat. Sedih. Aduh, sedih banget. Ayo gabung ke lektor. Kan biar dirangkul sama Tante Teti. Betul. Gimana Tante? Mungkin tadi udah Terkadang kita ngejalanin pelayanan suka pakai hati, tapi iya. pasti ada ya. Ya pasti ada. Saya pun pernah mengalami. Tapi yang saya bilang, Iya, betul. kembali lagi, selama niat kita baik, ya nggak usah takut gitu. Tetap harus menjalani itu gitu. Yang saya bilang tadi, bahwa kita tidak bisa menganggap orang untuk suka sama kita. Gitu. Tapi kalau kita punya niat baik, pelayanan itu baik, ya tetap harus berjalan. Jangankan kita orang berdosa. Yesus saja, ibarat kasarnya, dia datang ke rumah orang, Yesus bilang apa? Kalau kamu yang tuan rumah itu tidak suka, ya kebaskanlah gitu loh. Jadi ya Yesus berkata bahwa ya selama kamu memang punya niat untuk melayani, ya layanilah dan jangan pedulikan orang itu gitu. Tetap pelayanan harus tetap berjalan. Jalan mungkin. terus. Jalan terus. Mina lektor beda ya, pakai ayat-ayat. Saya bilang Bener loh. Harus sesuai. Iya, dan memang harus direfleksikan. Ya kita melayani bukan untuk menyenangkan hati orang ya. Betul. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi ya biarlah Tuhan saja yang bahagia kan dengan pelayanan kita. Betul, iya. Orang lain. Setuju. Ada lagi? Lanjut. Valentino. Waktu itu disuruh pelayanan tapi nggak tahu kalau itu seminar tentang kewanitaan. Aku bukan wanita tapi ya udah deh. Jadi kamu harus jadi wanita. Oh enggak ya? Belajar memahami wanita berarti. Memahami kan tidak harus jadi wanita ya. Betul. Seminar tentang kewanitaan. Ya mungkin orang kadang memandang pelayan itu adalah kadang cenderungnya kan wanita ya. Pelayan gitu, wanita gitu. Jadi mungkin seperti itu. Ya sebenarnya kalau ya Valen bisa menyikapi bahwa ya pelayan itu kan tidak harus wanita, lelaki juga. Mungkin hatinya harus seperti wanita kali. Jadi pelayanannya jangan pakai logika aja gitu. Jadi harus seperti wanita yang lembut gitu. Mungkin itu kali ya. Ya, itu yang untuk Valen ya. Valen tolong ya, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa Valen, asal kamu jangan jadi wanita. Bener. Jangan sampai seperti itu. Jangan-jangan terpanggil lagi. Merasa, wah jangan-jangan. Nggak tahu Valen ya, kita nggak tahu. Coba aja DM aja ke Valen ya, siapa tahu dia sekarang sudah jadi wanita. Oke, next. Ada lagi? Oh enggak. Oh udah habis. Udah habis. Oh, Kirain cerita si Sobat banyak. BMV dikit nih. Oke, Tante. Mungkin terima kasih Tante ya. Sama-sama. Jadi tadi kita sudah banyak ngobrol tentang lika-liku berpelayanan nih Tante ya. Terima kasih sudah mampir di Joki Bicara. Sama-sama. Jangan kapok ya Tante. Oh, mungkin enggak. nanti bisa diundang lagi. Nanti diundang lagi sama teman-teman lektor kali ya. Oh, seru biar lebih ya. seru. Jadi rumpi kan. Siapa tahu lebih banyak Bener, banyak rumpi. banyak rumpi. Iya, terima kasih Terima kasih Jonsi. Tante Teti. Terima kasih Lucky. Semoga Sobat BMV di rumah terinspirasi ya dari Tante Teti untuk ikut aktif juga berpelayanan nih di gereja gitu. Oke, buat sobat-sobat BMV di rumah yang mau kita jokiin, seperti biasa
boleh langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman gitu. Jadi mungkin yang punya pertanyaan mengkritik gitu atau mungkin keresahan tentang gereja boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, Sobat BMV. Jadi hari ini kita dengar banyak hal ya terkait dengan karya pelayanan di Paroki Katedral. Jujur saya teringat satu kutipan dari Uskup Emeritus Kuspan Bogor, Monsinyur Michael Kosmas Angkur. Beliau pernah bilang begini, gereja tuh bukan tempat orang-orang suci. Gereja tuh tempat orang-orang berdosa yang mau berubah. Dan rasanya hari ini kita kembali diteguhkan bahwa tadi Tante Titi bercerita banyak hal. Memang pelayanan itu berdinamika, ada naiknya, ada turunnya. Gak hanya yang baik saja, ada juga toksiknya. Tapi pada akhirnya orang-orang berdosa yang ada di gereja yang berpelayanan itu terus berubah menjadi hal-hal yang punya manfaat dan terus mengusahakan hal-hal baik. Saya pikir itu yang jadi poin pembicaraan kita hari ini dan semoga refleksi bersama ini jadi acuan, jadi semangat untuk kita semua untuk mulai berpelayanan bagi yang belum. Tapi bagi yang sudah ya untuk terus merefleksikan, terus berubah ke arah yang lebih baik lagi. Tante Lucia Teti Sukmawati, seorang aktivis gereja, seorang pembina lektor, dan pemerhati kaum muda. Terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Sama-sama Josi, Terima kasih, sama-sama terima Josi, kasih semua. sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih Sobat BMV.